Kemarin kita setup video. Nah, untuk setup video itu uh, sebenarnya kita buat setup cafe ya. Kemarin setup cafe, contohnya itu seperti, jadi ada dua ya, ada vertikal dan horizontal. Jadi kalau vertikal, horizontal itu seperti ini. Kalau vertikal itu ya seperti gambar-gambar sebuah kafe, tapi bisa didesain secara manual. Jadi gambar sebuah vertikal ya seperti ini. Kalian bisa di dalam ruangan atau di luar ruangan. Nah, itu yang pertama, tugasnya membuat setup cafe di kertas atau pakai software, terus di video ya. Nggak perlu orangnya, nggak apa-apa. Jadi kayak model video unboxing ya. Jadi yang di video itu gambarnya. Jangan lupa dikasih nama. Untuk yang kelas online, nanti untuk yang kelas offline hari Kamis presentasi. Nanti di video juga presentasi, tapi sama ya, diupload streaming ya. Semua diupload di Facebook live streaming. Jelas sih, suaranya jelas. Suaranya jelas ya? Hah? Suaranya kalau jelas gak? Suaranya jelas apa enggak? Jelas. Loh, kamu aja loh, aku gak iso di sini, gak iso. Hah? Pantas. Ya? Gambarnya? Enggak, udah ini. Enggak, gambarnya langsung ini. Langsung apa? Streaming. Enggak usah. Gambarnya langsung cuma wajah saya yang nggak kelihatan. Oke, saya akan tulis ya untuk buat tugasnya itu pakai ya, jadi membuat setup cafe secara vertikal. Vertikal itu lurus. Jadi secara saya akan jelaskan ya.
secara vertikal itu jadi sebuah kafe ya, secara vertikal. Nah, jadi tapi secara tampak luar ya, tampak luar. Jadi tampak luar. Jadi secara garis besar dia tampak luar itu benar. Ini Google-nya nggak ada. Oke, jadi kafe tampak luar vertikal. Jadi tampak luar itu seperti ini ya. Terserah bebas karena itu sesuai konsep kalian. Sesuai konsep kalian seperti apa? Mau di dalam mall atau di pinggir jalan atau pakai kontainer, yang pasti kafenya permanen ya, bukan semi kayak gerobak. Pak, saya pakai gerobak ya, nggak masuk ya pakai gerobak. Di seperti ini. Nanti pakai neon box ya. Terus nama kafe kalian namanya apa misalkan? Nah, kafenya namanya apa? Misalkan namanya itu Gladys Coffee and Shop. Nah, Gladys Coffee and Shop. Lalu dikasih neon box juga, advertising. Diwarnai Pak boleh. Diwarnai ya, kalau nggak jelek ya nggak usah lah ya. Kalau diwarnai. Jadi bisa pakai pakai pensil atau pulpen lah ya. Yang penting jelas itu kafe, bukan rumah ya, bukan perumahan. Itu untuk kafe secara vertikal atau tampak luar. Nah, untuk kafe yang secara tampak dalam itu layout. Jadi lebih garis besarnya adalah layout. Nah, itu secara layout kafe. Nah, secara layout tapi dikasih keterangan, sama kayak kemarin video presentasi saya seperti ini ya. Jadi dikasih kafe. Nah, seperti ini. Kafe keinginan kalian seperti apa? Oke. Ada yang bertanya silakan komen. Kalau mau bertanya silakan komen. Mana yang komen? Ini absen ya. Maaf telat. Jelas Pak. Kalau mau tanya silakan komen. Jangan dihack ya, nanti dihack. Silakan komen. Sama absen. Yang absennya nanti sore nggak di absen. Masa absen sore? Absennya sekarang. Oke. Terus tugas yang kedua membuat setup bar counter secara vertikal dan horizontal. Saya akan jelaskan. Kemarin kan sudah setup cafe ya, sekarang setup bar. Oke. Kemarin kan dari sini ya. Oke, sekarang bar yang kita pakai jadi kita harus tahu fungsi-fungsi bar. Nah, nanti setup secara horizontal, secara datar ya, seperti ini. Tapi kalau secara vertikal nanti barnya itu seperti ya, seperti ini. Mana yang ada bar ya? Nanti saya tunjukkan fotonya. Oke. Nah, untuk bar secara horizontal atau layout
Yang jelas kalian membuat bar itu nggak harus seperti gambar ini. Mungkin barnya bisa letter U, atau letter L, atau letter I, atau letter O. Jadi bebas, tidak harus yang penting gambarnya masih nyambung dengan setup cafe di nomor 1. Jadi gambar ini masih nyambung. Jadi gambar ini masih nyambung dengan ini. Jadi misalkan ini barnya itu di tengah, berarti ya gambarnya ya barnya tengah. Barnya di pinggir ya berarti barnya di pinggir, berarti belakang tembok. Kalau barnya di tengah berarti belakangnya bukan tembok, tapi apa, panggung atau kursi atau meja. Oke, ini anggap aja barnya itu di pinggir, karena kemarin ini karena barnya itu di pinggir terus ya, di pinggir. Jadi saya sesuaikan dengan gambar. Oke, kita akan bahas satu-satu. Jadi ini namanya bar counter, meja bar. Jadi bar counter sama bar itu beda ya. Kalau bar itu area, jadi kayak ini bar. Jadi bar itu tempat. Nah ini bar itu segini. Ini semua ini bar. Ini disebut bar. Yang penting jual minuman itu bar. Tidak harus alkohol, non alkohol juga bar. Nah, tapi untuk area kerja bartender atau barista itu adalah bar counter, meja bar. Ayo kita merapat ke bar counter. Wah, berarti di depan meja bar. Di depan meja bar itu syaratnya pasti ada ya. Syarat utamanya pasti yang pertama adalah working band. Working band itu meja untuk membuat minuman. Itu namanya working band. Terus yang kedua ada namanya display. Kalau bar counter pasti ada ya, bar counter ya. Kalau nggak ada bar counter berarti bukan bar. Dan memang fungsinya bar counter ini dalam sejarah dia pemisah antara customer dengan penjual atau customer dengan bartender atau barista. Jadi bar counter ini fungsinya pemisah. Karena sekarang kan banyak ya counter handphone, ada juga counter makanan. Tapi mereka nggak nyebut bar counter, melainkan counter biasa. Tapi kalau untuk orang yang jual minuman ya disebut bar counter. Jadi pemisah antara customer dengan penjual. Oke, yang pertama tadi working band, yang kedua adalah display. Jadi kalau dikatakan saya mau buat bar counter, pertama pasti ada meja bartendernya, meja barnya, meja barista buatnya. Yang kedua adalah display. Display itu untuk pajangan ya, untuk seperti ini ya, belakangnya ini ada displaynya. Jadi dia itu pajangan. Nah di pajangan ini display itu juga termasuk daya tarik atau meja promosi. Nanti saya akan jelaskan display. Terus yang ketiga adalah yang pasti sink, tempat cuci gelas. Nah dan tempat cuci gelas ini selalu menghadap ke belakang. Karena kalau kita cuci gelas jangan sampai kita menghadap customer. Kecuali kalau cuci gelas gelas peralatan mixing ya. Tapi kalau untuk nyuci gelas customer, pembeli ya jangan sampai pakai sink. Maksudnya jangan menghadap ke depan. Jadi sink ini selalu di belakang. Oke, selanjutnya adalah meja bar itu yang pasti koridor. Koridor itu area kerja bar. Biasanya berapa Pak luasnya? Area kerja bar ini jangan terlalu sempit, jangan terlalu lebar. Karena kalau terlalu sempit ya nanti tabrakan, nanti antar bartender atau antar barista tabrakan. Dan jangan terlalu lebar. Nanti terlalu lebar nanti dikira lapangan futsal, bukan bar counter. Nah, wah bisa sepak bola ini di sini. Nah, jadi kita buat ya senyaman mungkin lah. Yang penting nggak tabrakan. Yang penting space-nya ada. Lalu selanjutnya ada namanya drainase. Drainase itu kayak selokan, kayak pembuangan air. Jadi di lantai itu harus ada drainasenya. Karena bar itu identik dengan air. Setiap hari harus dipel, setiap hari harus dicuci lantainya supaya nggak lengket. Kalau pakai bar mat atau pakai bar floor bar, karet bar, ya mungkin drainase mungkin atau lantai mungkin ya seminggu 2 kali lah dicuci. Karena bar itu tempat basah ya,
Orang kerja di barista, di bartender itu orang bekerja di air. Jadi drainase itu penting. Sama kayak kitchen. Saya mau kerja di kitchen, Mbak. Orang kerja di kitchen itu kerja di api. Jadi harus ada pembuangan asapnya. Drainase pembuangan asap. Karena kalau nggak ada drainasenya nanti ya sesak napas nanti kita. Sama kayak di bar. Kalau bar nggak ada drainasenya nanti kita kerja selalu kepleset. Makanya ada namanya drainase. Oke, terus di bar ini sendiri untuk secara lemari ya, lemarinya itu sendiri memang ada fungsi-fungsinya. Jadi ada tempat ice bin, ada tempat speed truck, ada tempat alat, tempat mesin, dan ada drawer atau lemari ya. Namanya kabinet itu laci, drawer itu lemari. Nah, jadi tempatnya itu, jadi dia bisa kulkas. Kadang ada juga namanya refrigerator. Jadi refrigerator bar. Nah, jadi ada juga meja bar itu seperti ini. Kalau di hotel-hotel mereka klub atau coffee shopnya dia pakai refrigerator. Jadi ini buat meja bar supaya menghemat, ya tidak harus suhu ruangan sih, tapi kalau meja bar bisa pakai chiller. Jadi ininya chiller, menghemat tempat. Jadi nggak ada chiller di sini, nggak ada chiller, nggak ada freezer ya. Misalnya ada di sini ada chiller pak, ada freezer, saya kayak gambar saya kemarin, tapi mahal. Jadi kayak gini satu kotak gini aja. Pokoknya kalau 3 kotak ini hampir 75 juta. 3 kotak satu refrigerator ini 75 juta. Ini panjangnya sekitar 3 meter lah, 2 meter ada, 3 meter ada. Jadi ini menghemat tempat. Jadi nggak ada showcase, nggak ada freezer, mereka pakai ini. Bahkan freezernya pun seperti ini, refrigerator freezer ya. Nah ini ada juga refrigerator. Jadi menghemat tempat. Jadi mejanya itu sekalian refrigeratornya ini juga untuk freezer ya. Jadi dia ada yang model freezer, ada model chiller ada. Jadi mejanya ini sekaligus untuk buat baristanya buat minuman, menghemat tempat dan lain-lain. Jadi nggak ada freezer merek Getra, merek Gea atau merek Midea, itu nggak ada ya, biar itu. Oke, jadi bawahnya ini biasanya kulkas atau chiller atau refrigerator. Terus yang belakang ini pak, yang belakang ini kebanyakan lemari biasa untuk nyimpen gelas, buat nyimpen bahan, itu di belakang. Jadi kalau depan ini biasanya buat itu ya, sama sebenarnya sama sih, intinya kalau kita mau naruh gelas itu intinya sama aja, lemarinya itu bisa belakang depan, tapi paling enak itu depan. Kenapa? Karena kalau kita habis buat minuman lari ke belakang ngambil gelas ya capek. Jadi kita membuat setabar ini harus sesuaikan dengan fungsinya, sesuaikan dengan efisiensi kerja, menghemat tenaga. Jadi kita itu harus mengerti yang kita buat bar itu. Oke, contoh kayak gini, depan ini alat dan bahan. Jadi maksudnya di depan ini ada setup alatnya ya, blender, lalu shaker, lalu ya banyak lah, milk jug dan lain-lain. Lalu yang kanan ini mesin kopi, jadi mesin kopi, grinder, mesin kopi dan lain-lain. Nah di depan ini itu kalau biasanya sebagai konsultan ya, depan ini gelas, jadi gelas-gelas itu di depan semua, maksudnya di lemari, di lemarinya bawah. Anggap aja lemarinya itu kayak gini, nah, atau meja bar ya. Jadi anggap aja lemarinya barnya kayak gini atau meja bar.
nggak ada ya dalamnya. Nah, anggap aja lemarinya itu dalamnya kayak gini, misalkan kosong ya. Nah, jadi otomatis kita setup apa Pak di dalam sini? Ya kalau bisa di dalam sini setupnya ya gelas-gelas. Gelas-gelas kita taruh sini. Supaya apa? Ya supaya enak ngambilnya, cepet. Jadi gelas-gelas taruh depan. Kalau masih longgar ya mungkin bisa bahan atau es batu, mungkin soft drink boleh taruh sini. Karena kalau di belakang sini kalian nanti ya kalau barnya 1 meter ya lebarnya, kalau lebarnya 3 meter ya lumayan capek. Kalau 1 meter sih nggak apa-apa taruh belakang, tapi kalau alangkah baiknya enak taruh depan sini. Ya sama kayak bar kita inilah, depannya kan langsung gelas. Andai kata gelasnya saya taruh atas sana tangga, ya kemungkinan capek Pak ya, seperti itu. Jadi utamakan fast moving, jadi bahan-bahan yang sering laku, gelas-gelas, alat-alat atau bahan-bahan yang sering dipakai taruh depan. Lalu ada namanya clear up sama service line. Clear up, service line dulu ya. Itu tempat untuk barista atau bartender, tempat untuk waiter ngambil minuman. Service line. Jadi ada orang pesen, customer pesen itu ada 2 cara, lewat bar, lewat anak barista, atau lewat waiter, lewat security Pak. Ya nggak mungkin lah masa pesen minum lewat security. Kalau lewat barista, tamu itu langsung, Mas pesen minum, ya apa, brandy coffee. Oh brandy coffee ya. Terus yang kedua ada lewat customer, dia duduk di meja, lewat waiter ya, duduk di meja lewat waiter, terus pesen. Nah sekarang bagaimana kalau tamu itu pesennya lewat waiter Pak? Oke, otomatis waiter datang bawa orderan, dikasihkan ke anak barista. Nah nanti waiter itu ngambil minuman, namanya service line. Jadi service line itu tempat untuk mengambil minuman atau take order, ngasih orderan. Terus kalau clear up ini tempat untuk kebersihan gelas atau clear up gelas dari waiter. Jadi di sini biasanya. Jadi kalau Pak, kalau misalkan barnya gak gini Pak, service line sama clear up tempur Pak. Wah ya biasanya sih nggak apa-apa sih, nggak masalah. Cuma kayak gitu tempur akhirnya apa? Kasihan baristanya nanti. Atau waiternya itu lupa ngirim, dikira itu minuman clear up, ternyata minuman itu udah punya tamu. Jadi banyak kesalahan sih, banyak miskomunikasi kalau service line sama clear up jadi satu sih. Cuma ya karena tempatnya nggak ada gitu aja, kosong. Makanya kalau bisa saran buat bar itu memang harus bener-bener makanya kalau kita mau membuat bar itu harus cocok dengan konsep yang kita inginkan. Jangan sampai konsep itu memaksa ya. Jadi konsep itu kita ya datang dari kita, bukan datang dari bangunan. Wah saya punya ruko Pak, saya mau buat bar. Wah kebetulan ini listriknya ada di sana Pak, pojok semua, jadi bar saya di pojok semua. Ya itu kesalahannya, karena kita ngikuti bangunan. Harusnya kalau kita ngonsep itu nggak ngikuti bangunan, tapi ngikutin konsep yang kita buat. Lalu ada namanya koridor tadi ya, barisan jalan, terus sink, drawer, neon sign, back wall, display. Jadi ini barista masuk ke dalam, dan di belakang ini ya sama kayak tadi, mungkin alat-alat yang jarang dipakai. Kalau ini fast moving, alat yang sering dipakai. Kalau ini slow moving, alat atau bahan yang jarang dipakai, termasuk alat kebersihan mungkin, atau alat tempat sampah mungkin taruh sini. Lalu back wall itu dinding, neon sign itu ya neon box atau meja bar. Oke, jadi bar counter itu bagiannya working bench tadi ya, tempat bartender mixing, sink, speed truck. Speed truck itu kayak apa Pak? Nah speed truck itu kayak tempat sirup ya, jadi kayak tempat. Jadi sebenarnya botol sirup itu tidak ditaruh di meja, melainkan botol sirup atau liquor
atau ya pokoknya itu bisa juga untuk chef kalau mau masak itu ada speed tracknya juga. Jadi dia itu kayak botol kecap, botol minyak goreng itu ada speed tracknya juga, tapi mereka biasanya pakai troli. Jadi pakai troli kalau chef masak. Nah jadi dia itu speed track itu seperti ini. Jadi speed track itu tempat untuk sirup atau tempat untuk botol supaya botol itu tidak tumpah. Nah karena kalau ditaruh di atas meja kadang itu takutnya botolnya itu guling ya, guling itu tumpah. Nah ya barista bisa. Jadi kayak sirup monin ya, misalkan barista itu kan banyak sirup ya Pak, kan pakai pumper Pak, misalkan di itu kan pakai pumper Pak, lebih elegan ya. Ya intinya speed track ini sama sih sebenarnya, tergantung barnya juga sih. Kalau barnya itu luas sih meminimalis, dia meminimalis ya itu tadi botol tumpah atau apa. Jadi ya kan kita bisa manfaatkan pinggirannya lemari itu tadi, karena pinggiran lemari itu nggak kepake, makanya bisa buat speed track ya. Oke lanjut. Nah terus speed track dibagi house pouring, fast moving, slow moving, maksudnya pergerakan ya. House pouring itu yang sering kepake, jadi sirup atau liquor yang sering kepake itu namanya house pouring. Fast moving itu yang cepat dipakai. Kalau house pouring itu basicnya base bahan. Ya kayak house pouring itu kayak kopi, coklat itu kan base. Fast moving itu yang minuman yang sering terjual atau cepat kan. Lalu slow moving itu yang jarang terjual. Lalu es bin itu tempat es batu. Tempat es batu itu bukan baskom atau termos ya. Jadi es bin itu seperti ini. Kalau lihat baskom termos ya es bin drawer. Oh ini aja. Bar portable biar nanti tahu. Jadi es bin itu tempat untuk es batu ya kayak gini loh tadi. Kayak gini. Nah, jadi es batu itu ada di atas meja, Pak. Iya, di atas meja. Tapi dia pakai wastafel ya atau pakai sink ya. Tempatnya sink. Jadi ada kayak di sini ada kayak lubangnya ya untuk keluar air. Nah, seperti ini. Jadi es bin itu yang asli di atas meja. Nah, seperti ini. Jadi dia itu di atas meja. Jadi tidak di bawah meja ya. Misalkan di bawah meja itu pakai baskom Pak atau pakai termos. Ya kalau sebuah coffee shop kalau pakai termos ya nanti dimalu-maluin nanti. Malu nanti. Karena di hotel rata-rata es bin itu udah di meja bar semua. Udah ada di alas meja. Oke, terus drawer itu laci ya, laci. Counter itu ya meja tadi, koridor itu tempat untuk barista jalan, back wall, dinding, service line tempat untuk melayani waiter, drainase pembuangan, display tempat untuk mempromosikan, hanger. Nah hanger itu kalau kita jualan ini ya gelas rail, namanya itu gelas rail, railing. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau mejanya dikasih kayak gini Pak, oh, bagus ini Pak. Ya menghemat tenaga, menghemat space. Jadi railing ya, jadi hanger atau cantolan. Oh nggak ada. Jadi barnya kasih. Lalu kabinet sama lemari, stool, kursi bar, sama neon sign. Stool itu stool kursi bar ya.
Jadi coffee shopnya dikasih kursi bar, Pak. Ya, ya kursi bar bisa. Wajib pakai. Kalau zaman sekarang sih nggak wajib sih. Kalau dulu sih pasti banyak. Hampir rata-rata bar dulu itu pakai gini ya. Tapi sekarang rata-rata sudah hampir 50% sudah nggak pakai bar, kursi bar. Karena kursi bar itu membuat orang semakin nyaman di situ. Semakin duduk lama di bar, ya semakin penuh coffee shopnya. Lalu semakin penuh coffee shopnya ya dikira rame, padahal orangnya itu aja. Jadi karena ya itu tadi, kalau dikasih kursi bar nggak pulang-pulang, Pak. Ya tergantung sih intinya. Counter handphone juga ya pakai kayak gini. Nah, kalau counter handphone kan enak, Pak. Sekali ini kan langsung beli handphone langsung. Kalau minuman beli 10.000, nongkrong di depan bar 2 jam 3 jam. Dikira barnya rame, ternyata orangnya ya itu aja. Makanya sekarang jarang yang pakai bar counter. Kadang itu kalau ada bar counter itu kalau depan rame itu orang takut order ya kadang. Jadi kalau ada kursi barnya di depan counter, terus ada orang yang duduk-duduk di situ, kadang itu takut pesen karena ya karena dikira ya itu tadi takut order malah. Itu zaman sekarang sih, kalau zaman dulu sih enggak. Oke, terus neon sign itu ya kayak gambar jadi kayak gambarnya ada di meja bar ya, di bar, koktail bar ya, sama kayak jual pulsa. Jadi ini yang ada di dalam bar, ada dalam meja bar. Oke. Terus ini ya. Terus sebelahnya ada namanya bar store ya. Jadi bar store ini gak jauh dari bar. Jadi kalau barang masuk itu langsung masuk store, bukan masuk bar. Ini portable. Di Hardware banyak ya, di Informa banyak jualan ini. Nah ini secara vertikal, tadi secara horizontal, tapi ini vertikalnya layout. Yang saya maksud adalah vertikalnya itu seperti bar, ya seperti meja bar. Dari vertikalnya ya seperti meja bar. Banyak kok ya. Nah ini meja bar, ini vertikal layout. Ya intinya ini bar railing atau hanger. Nah, ini bar, nah ini speed truck. Terus ini meja barnya. Berarti meja bar itu tidak harus meja, Pak ya, tidak harus. Dia bisa kayak sekat gini, kayak tembok dicor ya atau di plester, dikasih keramik. Seperti ini juga bisa. Jadi kayak tembok biasa, cuma dia dilapisi meja. Jadi kayak gini ya meja ya, depannya tembok separuh. Kenapa kok nggak mejanya langsung, Pak? Yang dipakai untuk ya ini ada stolnya ya, ini ada kursi barnya. Karena kalau nanti depannya kayak gini ya dikasih kursi bar, nggak lama. Nah kayak gitu karena ditendangi orangnya ya. Paham ya? Depannya kalau dikasih kursi bar langsung, itu nggak lama mejanya itu pasti bolong. Karena apa? Ditendangi. Jadi tendang kena kakinya orangnya yang duduk kursi bar. Seperti itu. Makanya harus pakai kayak semacam stainless atau depannya ya stainless atau tembok supaya enggak ketendang. Lalu display itu pajangan ya, tempat untuk mempromosikan minuman yang dijual, tempat hiasan, menghadap ke pengunjung, penerangan lampu yang baik dan mempunyai nilai estetika. Jadi kalau misalkan Pak saya mau buat display apa, pakai apa? Pakai selves atau pakai
ya pakai lemari atau pakai kotak-kotak. Dan fungsi display itu sebenarnya untuk menjual minumannya. Jadi kalau misalkan minumannya itu kopi, ya kita pajang kopi. Kalau minumannya itu susu, yang kita pajang susu Pak nanti. Ya enggak. Ya intinya bisa majang gelas. Atau misalkan pakai dekorasi, pakai cat tembok Pak. Ya bagus sih, tapi ya masih kurang menarik. Alangkah bagus. Ya tergantung konsepnya. Kalau mau konsep American style ya American style cukup didekor aja pakai cat. Dikasih tulisan-tulisan. Tapi kalau Eropan style ya pakai lampu biasanya. Kalau Eropan style dia lebih glamor. Ini gak ada lagi ya. Oke, ya udah. Kita break dulu. Setengah jam. Nanti habis itu kita lanjut ke profesi barista sama SOP. Cuma 4 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini materi lanjutan dari kemarin, materi perhotelan atau yang kewirausahaan tapi yang bisnis plan. Jadi sebelum mau buka usaha kita harus menentukan bisnis plan-nya dulu. Bisnis plan-nya itu meliputi lokasi, pemilihan lokasi yang strategis. Letak strategisnya itu biasanya di tengah kota. Terus mudah dijangkau, dekat dengan jalan sehingga mudah terlihat, atau di tengah kota tadi. Terus areanya terbuka, area penghijauan atau lokasinya sejuk, bisa di dekat kampus bisa. Terus area yang tidak bising atau jauh dari keramaian, dekat dengan pusat keramaian, terdapat lahan parkir. Itu yang paling utama, biasanya terdapat lahan parkirnya. Biasanya kalau di tengah kota, kalau di Lamongan tuh parkirnya yang kurang. Jadi antara pedagang satu sama pedagang yang lain itu parkir yang diutamakan, parkirnya. Lalu fasilitas umum seperti kantor polisi, rumah sakit dan lain-lain, keamanan 24 jam sama kondisi tanah yang aman. Maksudnya kondisi tanah yang aman itu udah ada legalitasnya, udah dapat izin juga. Lalu ada letak yang tidak strategis, berada di jalur cepat, susah dijangkau, jauh dengan jalan sehingga tidak terlihat di jalan, area padat, area berpolusi, atau di sekitaran pabrik biasanya kan banyak polusinya, area yang bising, di tengah di jalan raya biasanya bising. Terus jauh dari keramaian. Jadi usahakan kalau buka usaha itu atau buka kafe jangan di tengah-tengah alas. Maksudnya tengah-tengah hutan, nggak mungkin. Terus jauh dari fasilitas umum. Area kriminalitas, kondisi tanah tidak aman atau sering terjadi longsor juga. Ini termasuk bisnis plan. Jadi yang ditentukan dari bisnis plan ini pemilihan lokasi. Untuk yang pertama pemilihan lokasi. Ada yang tanyakan untuk yang pemilihan lokasi? Selanjutnya kita ke infrastruktur. Infrastruktur merupakan sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah atau yang difasilitasi untuk transportasi. Ada jalan, kondisi jalan yang halus, tidak rusak. Lebar jalan sedang atau 2 arus. Rambut jalan memadai, jalan menghubung antara wilayah dan kota. Lalu ada penerangan. Usahakan kalau kita buka usaha atau buka kafe, penerangannya yang cukup, fasilitas yang kita sediakan. Lalu ada instalasi ada listrik, air, telepon, wifi.
Tapi tergantung fasilitas yang kita gunakan nanti. Biasanya kan ada untuk kafe atau warung kopi itu nggak ada wifi-nya, nggak ada telepon kabelnya, PDAM juga nggak ada. Lalu ada saluran pembuangan. Saluran pembuangan seperti pembuangan gas, pembuangan air. Jadi harus ada tanaman, terdapat pohon-pohon di depan lokasi. Itu pun nggak harus menutupi lokasi kita, maksudnya nggak harus menutup lokasi kafe kita. Lalu untuk areanya harus terbuka, baik pada siang hari maupun malam hari, jadi terlihat customer dari luar. Untuk penerangannya itu kalau malam hari diutamakan. Terus menanam tanaman teduh, seperti mau buat tabu lampot atau apapun, nanti di display di tempatnya customer bisa bunga-bunga. Fasilitas umum, terdapat zebra cross atau penyeberangan buat customer masuk, trotoar fasilitas pejalan kaki, sama fasilitas pesepeda. Dari sini ada yang tanyakan? Di buku udah ada, Kak. Di buku udah ada? Nggak ada. Nanti di-share aja ini materinya. Lalu ada jalur instalasi. Ya. Ada jalur instalasi, merupakan jalur pemasangan pusat yang harus ada pada area tersebut. Misalnya jalur listrik, jadi harus disediakan untuk jalur listrik juga. Jalur air PDAM, jalur irigasi, jalur irigasi agar tidak terjadi banjir. Terus jalur internet, fasilitas telepon, wifi harus ada. Tapi ya kembali lagi tadi, fasilitasnya kita apa aja di kafenya. Terus ada jalur pembuangan ke air, jalur pembuangan sampah, sama jalur pembuangan udara. Mungkin sambil ditulis, Kak, materinya kalau nggak ada. Jadi ini nanti masuk ke inventaris kita juga. Harusnya kalau buka usaha kan harus ada RAB-nya juga, atau rencana anggaran belanja. Nah, rencana anggaran belanja nanti kita bisa tentukan fasilitas kita yang mau kita gunakan untuk buka kafe. Instalasi juga nanti masuk. Sudah. Saya lanjut ke yang keempat, AMDAL dan lingkungan. AMDAL merupakan analisis dampak lingkungan yang diakibatkan produksi oleh perusahaan, seperti pembuangan sampah yang sementara. Jadi kalau kita punya kafe, pembuangannya itu harus ada juga, nggak asal buang sampah sembarangan. Maksudnya kita dampak yang dikenakan untuk masyarakat itu seperti apa, biar kita nggak kena komplain dari masyarakat. Terus harus ada tempat pembuangan sampah akhir. Jadi pusat pembuangan sampahnya itu di mana? Itu nanti pembagian pembuangan sampah biasanya diserahkan untuk karyawannya sendiri. Kita buatkan jadwal untuk pembuangan sampah. Selanjutnya ada tempat pembuangan limbah air cucian. Biasanya kita salurkan ke got-got pembuangan air. Kalau di sini tempat pembuangan limbah asap. Kalau untuk kafe belum ada untuk pembuangan asap. Biasanya lebih cenderung ke pabrik pembuangan asapnya. Lalu ada tempat pembuangan limbah suara. Kalau di sini nggak ada juga, kecuali kalau setiap seminggu sekali kita ada event. Itu nanti biasanya izin dulu ke RT setempat dulu, biar nanti tidak ada komplain juga. Jadi dapat dikendalikan sehingga tidak mengganggu lingkungan sekitar. Usahakan kalau buka usaha kita harus sudah dapat izin dari, entah itu dari pemerintah, terus dari masyarakat sekitar juga, biar nanti nggak merugikan orang lain.
Lalu ada lingkungan. Lingkungan didirikan usaha atau beberapa faktor lingkungan. Kak Malvin ngantuk. Itu ada perizinan lingkungan, ada RT, RW, kecamatan, atau kelurahan. Tadi udah tak singgung. Jadi kalau buka usaha harus ada izinnya dulu, nggak asal buka. Biasanya kalau mau buka warung kan asal buka aja, kita nggak ada izin. Itu nanti yang mengundang Satpol PP yang gerbek malah. Terus masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar juga harus nerima. Kalau misalnya kita mau buka usaha di situ. Gimana Kak? Izin dulu, maksudnya izin ke warga sekitar dulu. Terus kebersihan lingkungan. Kita harus juga menjaga kebersihan lingkungan. Soalnya kita hidup di tengah masyarakat. Kalau masyarakat nanti nggak terima, pasti komplainnya ke tempat kita. Terus karakteristik lingkungan. Contohnya kalau kita ngadakan event, biasanya kan ada sebagian masyarakat yang nggak terima kita ngadakan event besar-besaran. Biasanya sebulan sekali, entah seminggu sekali kan harus ada izinnya dulu. Lalu ada kepadatan lingkungan, adat dan budaya lingkungan. Sampai sini ada yang tanyakan? Sudah ditulis Kak? Saya lanjut yang kelima, tanah. Tanah merupakan tempat yang mendirikan pondasi bangunan. Jadi faktor-faktor yang mendukung untuk kita bangun usaha atau kita mendirikan bangunan, itu kandungan tanah, yaitu isi material dalam tanah. Maksudnya tanah yang nggak gampang longsor. Terus lokasinya juga harus ditentukan dulu. Nggak mungkin kalau misalnya kita buka usaha di tengah-tengah pegunungan atau di samping pegunungan, nggak mungkin. Tanah yang gampang longsor. Terus struktur tanah, yaitu struktur lokasi tanah. Lokasi yang tadi nggak gampang longsor. Luas tanah, yaitu besar kecilnya luas tanah yang kita akan bangun. Jadi kita harus menentukan lokasi yang mau kita bangun itu luasnya berapa. Udah punya tanah sendiri atau kita masih sewa, itu nanti kita yang tentukan. Lalu kemiringan tanah, yaitu kemiringan tanah agar apabila hujan tidak banjir. Sekarang lagi musimnya banjir, jadi harus benar-benar bisa milih tempat yang kita bisa menjauhi banjir, menjauhi tanah longsor. Harus bisa menentukan tempatnya dulu. Jadi tempat buka usaha itu nggak asal pilih tempat. Tapi kalau misalnya kita udah punya tempat sendiri, itu malah enak. Entah nanti kita mau buat konsep take away bisa, atau makan di tempat bisa. Lalu ada sejarah tanah. Sejarah tanah itu dibuat atau bekas tanah pemukiman, sawah atau tambak. Biasanya kalau sawah tambak kan di tengah-tengah, mungkin nggak terlalu ramai lokasinya. Sudah ditulis? Nggak ada yang tanyakan Kak? Lalu saya lanjut ke bangunan. Bangunan merupakan syarat utama mendirikan bangunan usaha, tempat yang berlindung baik dari sinar matahari maupun hujan agar customer merasa nyaman. Jadi dari bangunan tersebut untuk fasilitasnya nanti terserah dari atasannya sendiri. Maksudnya yang mau buka usaha itu sendiri yang menentukan fasilitas yang kita gunakan. Ini fasilitasnya digunakan untuk wifi, terus kenyamanan customer. Entah itu nanti dibuat ruangan tertutup, ruangan terbuka bisa, tergantung bangunannya dulu. Jenis-jenis bangunannya ada bangunan horizontal atau bangunan datar, bangunan vertikal, bangunan dengan level. Contoh bangunan bertingkat, lantai 2, lantai 3. Terus bangunan ground atau basement, yaitu bangunan di dalam tanah. Tapi sejauh ini belum ada untuk kafe di dalam tanah, itu belum ada.
Kebanyakan yang tingkat sama yang bangunan datar atau satu lantai. Terus status bangunan, setup awal tanah. Jadi pemilihan tanahnya tadi yang menjauhi banjir sama tanah longsor. Lalu bangunan baru, misalnya mau kita cuma beli tanah tapi nanti kita bangun sendiri. Ada juga kan udah tempat jadi, nanti kita renovasi sendiri. Lalu renovasi itu buat ulang. Jadi direnovasi mulai dari nol. Oper kontrak, misalnya tempat ini udah dikontrak orang, tapi orang tersebut nggak ngelanjutin, nanti kita oper kontrak, bisa. Contoh analisa ukuran bangunan dengan nilai investasinya. Ukuran bangunan di bawah 100 meter persegi merupakan usaha mikro, masih tergantung usaha kecil. Kalau luas bangunannya 100 meter persegi, seperti ruko, toko, warung kopi, dan lain-lain, itu masih ke usaha mikro. Dengan estimasi investasi di bawah 100 juta selama 1 tahun. Tapi ya kembali lagi ke fasilitasnya tadi. Meskipun bangunannya kecil, tapi kalau fasilitasnya bagus, bisa aja untuk investasi bangunannya tadi lebih dari 100 juta bisa. Lalu yang kedua ada ukuran bangunan 100 sampai 500 meter persegi, merupakan usaha menengah seperti depot, rumah makan, resto, dengan estimasi di antara 100 juta sampai 1 miliar selama 1 tahun. Ini usaha menengah. Kalau usaha mikro tadi ukuran luas bangunan sekitar 100 meter persegi. Kalau yang menengah 100 sampai 500 meter persegi. Selanjutnya ada ukuran bangunan di atas 500 meter persegi, merupakan usaha makro atau udah dikatakan usahanya besar, seperti Pujasera, mall, coffee shop, dengan estimasi investasi di atas 1 M selama 1 tahun. Jadi investasi nanti ada balik modalnya juga. Untuk perhitungan balik modal nanti di neraca keuangan ada. Jadi kita modal awal itu berapa, nanti dihitung di neraca. Rencana kedepannya mau buka usaha masing-masing nggak di sini? Mau buka usaha yang mikro, menengah atau yang makro? Tempatnya udah diestimasi? Belum ada. Tergantung modalnya dulu. Di komen. Mungkin yang kelas online-nya ini bisa tanya jawab di komentar, bisa ditulis di komentar. Yang lain juga mungkin mau ditanyakan, Kak? Ada yang tanyakan? Udah mulai nabung dari sekarang ya, Kak, buat buka usahanya. Jadi 3 kategori usaha dilihat dari ukuran bangunan dan nilai investasinya, ada 3 tadi. Kategorikan 3. Jadi kita bisa menebak usaha yang mikro itu seperti apa, menengah, sama yang makro. Kalau rumah kopi ini masuk apa, Kak? Menengah. Masuk ke ya menengah. Ya tapi ya tergantung fasilitasnya tadi. Fasilitasnya bisa di atas 100 juta sampai 1 M. Next, dilanjut. Sudah ditulis, Kak? Sudah ini, Kak.
Saya lanjut ke status kepemilikan tanah dan bangunan. Merupakan status kepemilikan tanah yang akan didirikan usaha, biasanya ada sewa maupun milik sendiri ataupun tanah warisan dari orang tua bisa. Kalau untuk sewa biasanya langsung ke tahunan, tapi nanti untuk sewa itu nanti kita masukkan ke beban biaya. Jadi setiap bulan nanti kita masukkan sewa tempatnya berapa. Jadi nggak kita tanggung sendiri, tapi dimasukkan ke biaya tiap bulan. Kalau milik sendiri nggak ada sewa, tapi ada balik modalnya. Jadi modal yang kita keluarkan di awal tadi berapa, nanti tiap bulan harus ada balik modal. Kalau misalnya balik modal udah selesai, nanti kita tinggal nerima profit bersihnya. Profit bersih. Iya. Kalau udah balik modal, misalnya kita keluar modal 100 juta, tiap bulan ibaratnya dicicil balik modal. Kalau misalnya udah balik 100 juta lagi, nanti kita tinggal nerima profit bersih. Profit bersihnya tadi. Gimana? Pengusahanya tetap dapat profit. Kalau misalnya kita udah balik modal, ada balik modal, ada profit sendiri. Dan profit nanti bisa kita rupakan alat lagi, atau kita belikan alat lagi, atau kita simpan berupa uang. Nggak harus dibelikan alat lagi. Maksudnya dalam belikan alat itu diinvestasikan untuk alat. Tiap bulan nambah alat-alat bisa, alat-alat baru yang belum ada maksudnya. Lalu yang perlu dihindari untuk tanah dan bangunan, yaitu tanah sengketa, tanah yang belum ada legalitasnya atau milik orang, kita asal buka, asal mendirikan perusahaan di situ, belum ada legalitasnya. Lalu ada tanah warisan, tanah yang diwariskan dalam sebuah keluarga, untuk dihindari apabila ingin menyewanya, karena biasanya terjadi di sengketa di kemudian hari. Maksudnya warisan yang maksudnya kita belum menerima sertifikatnya apapun, kita langsung buka usaha di situ, nggak bisa. Tetap kita harus ngurus legalitasnya dulu. Lalu ada tanah hijau, tanah yang berada di jalur hijau pemerintah, dan tanah tersebut memang milik dari pemerintah daerah setempat. Jadi tanah yang masih diakui oleh negara, kita nggak bisa kalau mendirikan bangunan di situ, nggak bisa. Kecuali kalau kita sewa, bisa. Terus tanah liar. Jadi pemilihan bangunan, maksudnya tanah buat bangunan, kita nggak asal, harus ada legalitasnya dulu. Nggak mungkin kalau misalnya kita udah buka usaha, tapi legalitas tanahnya kita belum ada, otomatis kita digusur nanti, kita juga yang rugi. Terus cara-cara untuk mengetahui status kepemilikan tanah bisa dilakukan dengan fotokopi sertifikat tanah. Jadi sertifikat tanah harus ada, fotokopi KTP pemilik tanah, AJB dan notaris, PBB dari tanah dan bangunan, sama fotokopi IMB. Ini untuk legalitas tanah. Dari sini ada yang tanyakan? Udah jelas? Saya lanjut ke legalitas. Yang pertama ada legalitas tempat. Dasar hukum untuk membuat lokasi perusahaan resmi yang diakui oleh pemerintah atau tingkat nasional. Jadi nggak hanya kita buka usaha, misalnya kita mau mengadakan event internasional Coffee Day, itu secara besar-besaran. Kita bebas mau buat event apapun di situ bisa. Yang penting kita udah ada legalitasnya. Yang pertama ada sertifikat tanah. Merupakan bukti kepemilikan tanah baik status saham maupun HKB. Jadi sertifikat yang misalnya kita sewa, jadi kita harus punya sertifikatnya juga, fotokopi sertifikatnya tadi. Terus pajak bumi dan bangunan atau PBB, bukti pembayaran pajak atas bangunan di atas tanah yang dilindungi oleh pemerintah. Jadi ini yang bayar nanti bisa dari perusahaan, bisa gimana? Pajak. Kalau di sini ada pajak daerah, itu 1% dari omset kotornya Kak, biasanya tiap bulan. Itu wajib setiap bulan. Biasanya kan ada pajak yang dibebankan ke customer juga, ada yang ditanggung dari perusahaan. Contohnya kayak di Mikobir Lamongan,
Nah, itu kan pajak ditanggung ke customer, nggak ditanggung dari perusahaan. Justru itu yang membebankan ke customer. Customer kesannya beli di sini mahal, kan kesannya gitu. Tapi kalau dibebankan ke perusahaan, kita nanti masukkan ke biaya tetap, biaya yang setiap bulan pasti keluar. Contohnya kayak sewa sama pajak tadi, setiap bulan pasti ada. Kalau dibebankan ke customer, nanti kita memberatkan customernya malahan. Lalu ada KTP dan KK dari pemilik tanah sama pemilik perusahaannya tadi. DNA tempat merupakan syarat membangun suatu bangunan atau rumah melalui aspek-aspek hitungan berskala. Jadi tanah tadi harus ada DNA tempatnya juga. DNA lokasinya itu di mana harus jelas. Nggak mungkin kita share di tempat umum tapi lokasinya kita beda dari DNA-nya tadi. Lalu AMDAL, syarat utama sebuah bangunan untuk tidak merusak lingkungan sekitar karena akibat aktivitas di dalamnya. Maka perlu adanya dampak lingkungan di dalamnya yang telah dibuat oleh lembaga lingkungan. UPL, izin pengendalian lingkungan melalui proses AMDAL tadi. UKL, izin untuk pelestarian lingkungan sekitar setelah proses AMDAL dan UPL. Jadi untuk syarat-syarat legalitas ini yang mungkin lumayan ribet untuk pengurusan legalitas tempat. Ini untuk perusahaan yang udah besar. Tapi kalau untuk skala kayak coffee shop kecil-kecilan ya cukup untuk legalitas izin dari pemerintah tadi aja, Kak. Lalu ada SRT, izin untuk perawatan taman dan penghijauan di lingkungan. Ini sekitar setelah UPL, UKL sama AMDAL. Yang ke-9 ada IMB, izin mendirikan bangunan, khususnya bangunan yang komersil, bukan perumahan yang sudah disetujui lingkungan sekitar untuk mendirikan usaha. Mungkin nanti kalau kurang jelas materinya di-share di grup aja, Kak. Jadi bisa dipelajari lagi. Dilanjut. Kemudian ada legalitas perusahaan. Tadi legalitas tempat, ini legalitas perusahaan. Jadi ada dua legalitasnya tadi, legalitas tempat sama perusahaan. NPWP pribadi. Ini nomor wajib pokok pribadi sebagai syarat untuk menjadi karyawan atau pekerja. Udah punya NPWP semua, Kak? Udah. Jadi nanti ada NPWP pribadi sama NPWP perusahaan sendiri-sendiri. NPWP pribadi ini untuk legalitas perusahaannya. Kalau legalitas nanti dapat NPWP sendiri untuk legalitas perusahaan. Lalu ada akta notaris, dokumen pembentukan struktur organisasi perusahaan dan juga pemegang saham di dalam perusahaan, sekaligus untuk tujuan, misi, dan visi perusahaan yang akan dikembangkan. Jadi di akta notaris ini struktur organisasinya, misalnya komisarisnya siapa, direkturnya siapa, bendaranya siapa, nanti ada di akta notaris. Ini kalau untuk perusahaan besar. Sama untuk perusahaan misalnya kafe-kafe kecil masih ada struktur organisasinya. Yang punya siapa kan harus tahu, harus ada legalitasnya. Lalu yang ketiga ada akta Kemenhumkam, dokumen pembentukan perseroan terbatas atau pembentukan PT yang disetujui oleh Menteri Hukum dan Keamanan Pemerintah sebagai landasan untuk pemegang saham berapa modal dan aset di dalamnya. Ini untuk pembentukan PT atau CV bisa. Jadi ini yang pemegang sahamnya siapa, modal yang dikeluarkan di awal itu berapa, sekaligus menjelaskan struktur organisasi perusahaan. Jadi ini yang disetujui oleh Menteri Hukum untuk akta Kemenhumkam. Lalu yang keempat ada SKU, surat keterangan usaha yang disetujui oleh RT RW sampai via kelurahan lingkungan sekitar wajib
mengetahui kalau nggak usaha di dalamnya sehingga mempunyai legalitas secara lingkungan. Jadi kita udah izin ke pemerintah, harus izin ke RT RW-nya juga dan masyarakat sekitar. Yang kelima, NPWP PT atau CV. Jadi tadi ada NPWP pribadi sama NPWP PT sendiri-sendiri. Nomor pokok wajib pajak bagi perusahaan terbatas atau PT dan CV yang wajib kena pajak PTH. Ini setiap bulan bayarnya ke KPP Pratama sama 0,5%. Jadi ada pajak daerah sendiri, pajak Pratama sendiri, 2 pajak. Pajak penghasilan setiap bulan dari omset kotor. Dan ini nanti setiap tahun pasti ada SPT atau surat pelaporan tahunan. SPT itu laporan penghasilan selama 1 tahun sama pengeluaran. Jadi nanti di total kena pajak berapa perusahaannya. Semua untuk baik warung, coffee shop kena pajak semua. Kalau udah ada legalitasnya. Tapi kalau buka di depan rumahnya sendiri mungkin belum ada. Maksudnya warung-warung kecil belum ada. SPT tahunan, laporan neraca perusahaan merupakan laporan neraca yang menjelaskan tentang aktiva dan pasiva atau harta keluar sama harta masuknya. Harta keluar sama harta masuk serta menjelaskan modal atau aset. Penyusutan itu sama dengan balik modal. Modalnya awal berapa atau aset yang kita beli berapa. Penyusutan, balik modal sama cash flow. Cash flow itu perputaran uang. Jadi perusahaan harus ada neraca perusahaannya juga, laporannya setiap tahun. Nah dari laporan neraca ini nanti kita buat untuk SPT tahunan. Laporan ke KPP Pratama itu SPT tahunan. Merupakan surat laporan pajak tahunan yang dibuat oleh perusahaan dalam waktu 1 tahun mengenai laba rugi perusahaan yang akan dilaporkan di kantor pajak setiap 1 tahun sekali. Jadi nominal laba yang diterima berapa, rugi yang diterima berapa, itu nanti masuk ke SPT tahunan dan itu wajib. Kalau misalnya kita nggak laporan kena denda. Nggak hanya perusahaan, kalau misalnya kita terima gaji di atas 4 juta, nanti setiap tahun kena pajak kalau misalnya kita nggak laporan. Dari sini ada yang tanyakan, Kak. Yang ketiga ada perpajakan. Tadi legalitas perusahaan, yang ketiga perpajakan. Merupakan sikap warga negara taat kepada aturan pemerintah khususnya dalam bidang usaha. Isinya wajib pajak. Yang pertama ada pajak penghasilan. Nah ini tadi yang tak jelasin. Kalau misalnya kita dapat gaji di atas 4 juta, nanti setiap tahunnya kita kena pajak 1%. Meskipun kita digaji 2 juta, tapi nanti setiap 1 tahun sekali wajib laporan. Meskipun kita nggak nerima 4 juta tadi, tetap laporan gaji tadi setiap tahun sekali. Kalau misalnya kita nggak laporan nanti kena denda 100.000 setiap 1 tahun sekali. Kalau itu yang punya NPWP wajib laporan, Kak. Lalu ada pajak daerah. Pajak setiap daerah wajib bagi khususnya bagi para pengusaha lokal, mewajibkan pajak di setiap transaksi penjualan customer. Tadi yang tak jelasin, ada yang dibebankan ke customer, ada yang ditanggung dari perusahaan. Lalu ada pajak reklam. Ini biasanya untuk pemasangan baliho di depan kafe atau apapun harus ada pajaknya juga. Itu bayar pajak juga, Pak. Pasang baliho, pasang banner-banner kayak gitu bayar pajak juga. Jadi harus ada izinnya juga. Lalu ada pajak hiburan. Misalnya kita ngadakan event atau pajak kafe, ini masuk ke pajak hiburan. Ini yang pajak daerah. Pajak penghasilan ini yang KPP Pratama tadi, PPH. Jadi ada 4 pajak: pajak penghasilan, pajak daerah, reklam, sama hiburan.
Ada yang tanyakan? Dilanjut Kak. Yang keempat ada izin usaha. Izin untuk mendirikan usaha agar legal atau resmi tingkat daerah maupun tingkat nasional. Izin usaha ada izin usaha kesehatan, PIRT. Ini untuk produk. Jadi untuk perusahaan tadi sendiri, untuk produk sendiri. Misalnya kita mau jual kopi, kita harus ada izin PIRT-nya juga. Nggak asal jual, nyebar ke masyarakat, nggak asal juga jual. Tapi harus ada izinnya ini, PIRT. Kayak contohnya sirup juga, izin BPOM, PIRT, BPOM. Ini untuk produk. Jadi harus ada tes uji cobanya dulu. Untuk produk, izin prinsip, izin bagi pengusaha tentang prinsip perusahaan yang konsisten baik untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang. TDP, tanda daftar perusahaan di lingkungan cara sampai lingkungan nasional yang diatur oleh undang-undang dan resmi legal dari pemerintah. Situ, surat izin tempat usaha sudah legal. Jadi ini untuk izin usaha produk. SIUP, surat izin usaha perdagangan. Jadi ini untuk izin usaha produk tadi, izin merek, sama izin halal. Jadi produk yang kita jual itu udah halal apa belum? Udah diakui oleh negara apa belum? Pemerintah apa belum? Sudah Kak? Dilanjut. Udah jelas, ada yang tanyakan Kak Malvin? Udah. Lalu saya lanjut ke setup bangunan. Setup bangunan merupakan ulang suatu bangunan sesuai dengan konsep yang diinginkan atau kita renovasi ulang. Syarat membangun bangunan harus ada izin, legalitas tempat, legalitas perusahaan, persiapan yang kita perlukan itu apa aja, terus pembangunan, proses pembangunan, perawatan, pengolahan sampai pembongkaran. Ini syarat untuk membangun bangunan. Cara membangun bangunan dari pembersihan fondasi, struktur atau kuda-kuda, dinding, atap, plafon, instalasi air, listrik, instalasi ventilasi dan pintu, sampai finishing. Jadi tergantung konsep yang mau kita renovasi tadi. Misalnya tempatnya cuma kotak biasa, kita renovasi ulang bisa. Terus syarat membangun bangunan kuliner atau usaha, layout area sesuai desain kalian kemarin yang mau buka usaha, gaya bangunannya seperti apa, eksterior, interior untuk customer, dekorasi sampai furniture. Udah punya konsep masing-masing ya, tinggal menghitung modalnya, manajemennya. Untuk yang pertama, setup layout. Konsep layout yang akan dibuat itu per departemen sesuai manajemen arus perusahaan. Konsepnya outdoor atau indoor, terserah. Kalau outdoor, areanya di luar. Konsep yang ditawarkan seperti pepohonan, tanaman, rumput, air, batu alam, meja payung bisa. Itu konsepnya lebih ke outdoornya. Kalau di dalam ruangan lebih tertutup. Terus area teras, konsep yang ditawarkan dikasih kanopi, galvalum bisa untuk customernya, biar nanti kalau misalnya pas hujan ya nggak kehujanan. Indoor konsep yang ditawarkan tertutup, pakai kaca, pakai tembok bisa.
ada kan ruangan VVIP yang cuma dikelilingi kaca-kaca bisa. Terus 2 lantai dan seterusnya. Konsep yang ditawarkan tertutup seperti ruko, bangunan berlantai bisa. Rooftopnya konsep yang ditawarkan terbuka seperti kanopi, full terbuka dengan meja payung atau lounge terbuka. Area parkir konsep yang ditawarkan terbuka, tertutup atau semi permanen. Jadi area parkir yang diutamakan untuk customer. Area keamanan. Lalu ada area cafe, konsep yang ditawarkan meja payung, batu alam, dan sebagainya. Untuk konsep indoor, ada front office sama back office. Office, mess, sama lantai 2. Kalau misalnya 2 lantai. Untuk front office ini lebih ke area tamu, kasir, bar, kitchen. Jadi area depan. Kalau back office-nya ini lebih ke untuk yang front office tadi bar sama kasir paling depan. Terus area back office-nya kitchen. Jadi usahakan untuk pembuatan makanan itu di belakang biar nggak kelihatan customer, lebih tertutup. Terus ada store, penyimpanan stok bahan, musola, toilet, itu lebih ke back office-nya. Kalau office ini bagian ke adminnya, lebih ke admin, finance admin sama marketing atau manajemen yang lain bisa. Ini tergantung luas bangunannya juga, kita beda-bedakan ruangannya tadi. Terus mes, kalau disediakan mes untuk karyawan bisa. Terus lantai atas sama, kalau misalnya cuma dikasih 1 bar bisa, atau 2 bar. Kalau kita buat 2 lantai 2 bar malah kebanyakan karyawan, nanti bisa dibuat 1 bar aja, naik turun. Jadi sama areanya bar sama kitchen jadi 1 kalau untuk yang lantai 2. Kasirnya tetap 1, jangan sampai kasirnya 2 atas bawah, tetap 1, pembayaran jadi 1. Saya lanjut. Yang ketiga ada setup instalasi. Jadi instalasi air, listrik, pembuangan air, internet, wifi, pipa, gas, pembuangan gas atau blower, instalasi AC dan kipas, tempat pembuangan sampah. Jadi ini nanti masuk ke inventaris juga. Maksudnya inventaris itu alat-alat, daftar alat-alat. Ada instalasi listrik, air, pembuangan sampah nanti ada. Jadi tergantung RAB yang kita tentukan tadi, alat-alatnya apa saja. Adis, breaknya jam biru. Break. Please. Mungkin kita break dulu Kak, nanti dilanjut lagi.